Ya, ini bukan ngambil BLT, guys. Ya, nggak bakalan ditangkep, datengin rumahnya, lemparin pakai tai rame-rame. Buset. Sayang-sayang tainya lah. Tai masih bisa buat pupuk. Lagian rumahnya di mana emang? Tahu lu rumahnya, jangan-jangan rumahnya dijaga juga. Ayo lu. Cuman lihat mukanya adek no. Waduh, ya Allah, bonyok lu dek ya. Emang bakal diproses? Wallahu a'lam. Bisa-bisa diproses kalau ada tekanan dari masa. Anjing peliharaan susah ditangkap, jangan hina anjing, tolong jangan hina anjing. Kalau nggak ada tekanan kayak gue nih biasa aja gitu, laporan gue sama gue ya biasa, nggak diproses ya nggak apa, gue nggak menekan gitu ya. Ya begini, nggak di apa itu ya, nggak ditindaklanjuti gitu, belum ada tindak lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih berkaitan tentang kanjuruhan. Ade Armando itu kan termasuk yang berbicara ini. Ade Armando itu ada spanduknya loh di Malang tersebar. Tapi ini bukan spanduk dukungan untuk capres-capres ya guys, bukan, no. Aremania menggugat tangkap Ade Armando. Lu sampai di Malang ada spanduk lu begitu. Oh, makanya tuh kalau ngomong hati-hati deh. Ya lu kan kemarin udah ngerasain itu ya, walaupun ya yang ngeroyok lu tuh udah dihukum juga ya, itu pelanggaran, tapi jangan dong. Ya, selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari jaga kalimat gitu, lu aneh-aneh sih lu. Iya, akhirnya kan lu dicari orang Malang tuh, Aremania tuh. Aremania menggugat tangkap Ade Armando. Hah, coba ya Ade Armando itu diundang itu di acara di Malang itu ya. Kirim undangan khusus, kira-kira Ade Armando dikasih kopi nggak tuh? Ini yang buat Aremania, mana suaranya? Ade Armando gimana tuh? Dan ada berita juga ya dari Twitter seperti biasa. Seneng gue di Twitter tuh. Ya, tangkap Ade Armando.
Ade Armando dilaporkan ke polisi usai sabut Aremania sok jagoan. Itu di CNN dan di Twitter. Nanti kita seperti biasa guys, kita akan melihat komentar netizen di Twitter. Ya berita ini memang ya Ade Armando ini kan kalau dilaporkan ditangkap apa enggak? Ya wallahu alam, yang penting udah dilaporkan kayaknya ya. Kita baca dulu dari CNN Indonesia nih guys. Ya. Dari CNN Indonesia. Oke. Selasa 11 Oktober 2022. Surabaya, CNN Indonesia. Pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dilaporkan ke polisi oleh supporter Arema FC. Aremania buntut pernyataannya perihal tragedi Kanjuruhan. Iya, udah jadi korban lu bilang sok jagungan ya. Ngomong begitu nggak sih? Ade dalam video yang diunggah di YouTube Cokro TV menyebut penyebab tragedi Kanjuruhan karena supporter Arema sok jagoan. Nah tuh, aneh. Orang kayak nggak pernah nonton bola kayak lihat deh ini ya mungkin. Nonton lah deh, banyak deh yang turun ke lapangan itu deh, itu bukan sok jagoan deh, B aja. Yang sok jagoan itu elu deh kemarin kalau gue lihat. Lu berani tuh. Masih kebayang tuh dek. Untung nggak ada gue di situ dek. Kalau ada gue lain ceritanya tuh. Pelapornya adalah Dani Agung Prasetyo selaku koordinator komunitas Aremania FC. Laporan itu sendiri sudah diterima Polres Malang Kota dengan nomor LP -B garis miring 474 garis miring 10 Romawi garis miring Yan titik 2.4 garis miring 2022 garis miring SPKT garis miring Polresta Malang Kota garis miring Polda Jatim. Nah Polres Malang mau nggak tuh melanjutkan tuh, kira-kira ini habis laporan diterima apa nih? Gue juga punya laporan terhadap kelompok mereka ini, tapi ya belum diproses-proses. Laporannya di mana? Polda Metro Jaya, nggak tahu nih kenapa nggak diproses-proses ya. Ngelaporin siapa bre? Kribo. Tapi biarin deh ya, yang penting gue udah lapor aja. Dani mengatakan Ade Armando telah melakukan fitnah yang keji terhadap Aremania. Dia dinilai sudah menuding supporter Singoedan seenaknya. Ade sudah melakukan fitnah besar. Dia menyebut bahwasannya Aremania dianggap sok tenteng, sok gaya, masuk lapangan, merusak, kata Dani saat dikonfirmasi cnnindonesia.com Selasa 11 Oktober. Nah, Mas Dani nggak mau ngelaporin Bu Jawet itu? Nah, kalau Ade Armando aja dilaporin, masa penjual es dawet itu nggak dilaporin tuh? Kan udah ngaku dia, udah ngaku salah lu. Minta maaf lu. Minta maaf itu kan berarti ada pengakuan salah. Dilaporin juga nggak tuh? Masa Ade Armando aja? Iyalah, pelanggar hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, bro. Hah? Nggak bisa sembarangan hukum. Oke, lanjut ya. Apa yang dikatakan Ade menurut Dani telah melukai hati ribuan Aremania. Juga merupakan pernyataan nir empati terhadap ratusan korban luka dan tewas. Tuh, benar Mas Dani. Dan ini, oh tuh ada spanduknya. Bukan untuk copra-capres itu guys. Dicari, menggugat. Wah, iya. Itu kan bagi saya, bagi kami. Narasi itu melukai hati kami para Aremania. Khususnya Ade Armando menyampaikan perkataan itu saat kami sedang berduka, ucapnya. Nir empati emang. Orang lagi berduka malah dibilang begitu. Tapi ya udah biasa ya Ade Armando nih. Ada kelompoknya nggak sih Ade Armando nih? Ya itulah. Nah ibu itu yang tadi penjual dawet itu PSI ya? PSI banyak kelompoknya Ade nggak sih? Ya itu aja. Bunga akan dikerubutin sama lebah. Sampah ya dikerubutin sama laler. Ade Armando sama PSI deket gak sih? Sama kader-kader PSI deket gak sih? Ibu dawet tadi itu PSI ya? PSI bukan itu? Ade Armando deket gak sama PSI? Ya. Karena itu sebagai bagian dari ribuan Aremania, Dani pun melaporkan Ade dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Laporan baru masuk hari ini pukul 13 dan saya baru selesai di BAP.
Saya laporkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE, katanya. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Bayu Febrianto Prayoga, mengatakan bahwa polisi telah menerima laporan dari tim pengacara salah satu koordinator Aremania tersebut. Laporan sudah diterima, masih harus kita dalami dan penyelidikan lebih lanjut, katanya. Mudah-mudahan ada tindak lanjut. Walaupun menurut kalian guys, pesimis nggak sih ini bakal ditindak gitu? Ya, ditindak nggak sih ini? Ditindak lanjutin nggak? Gue punya laporan aja, ada 2 laporan gue. Ya di Polda Metro 1, tapi kan Polda Metro lagi bermasalah, baru rame gitu ya. Jadi mungkin laporan gue ya, yang penting gue udah lapor ya. Masalah ditindak apa kagak, yang penting udah lapor ya. Ini Polres Malang ini mau ditindak apa kagak nih kira-kira. Soalnya Ade Armando ini kuat guys, kuat. Ya kan, sekarang kita lihat komentar netizen di Twitter. Oke guys, let's go to Twitter like biasanya guys. Oke guys, kita udah di tweetnya kritik pedas ya, tangkap Ade Armando. Yang kita udah baca tadi beritanya, kita lihat apa komentar netizen. Jangan tangkap karena pasti gagal. Mending telanjangi aja kayak sebelumnya. Mungkin bakal jadi yang kedua atau ketiga kalinya. Wah, kalau gua rasa nih ya, kalau ada kedua kalinya kemarin Ade Armando begitu, ada kedua kalinya di Malang, kayaknya nggak bakal ada yang ketiga. Ntar gua ngomong begini ada yang baper lagi temennya. Zin, ngopi Zin. Ntar nantang-nantang gua di ring lagi. Iya, nantang. Mending ayo di ring. Begitu gua jadiin, ngilang lu Zin. Zin, ngopi Zin. Ya. Lanjut. Sikat lah. Emang lu kira gua lantai kamar mandi disikat? Nggak bisa disikat itu. Kalau lantai kamar mandi masih bisa disikat. Kalau ini nggak bisa udah. Iyalah, kan negara kita tidak ada yang kebal hukum. Masa nggak ada? Hah? Yang ada itu bukan kebal hukum. Apa ngeles dari hukum itu ada. Kayaknya ya. Nggak bakal ditahan tuannya masih berkuasa. Oh ya, tuannya siapa sih? Emang dia anak buah ya? Jangan-jangan Ade Armando ini dekat sama PSI nggak sih? Sama kader-kader PSI dekat nggak sih? Lu lihat ya, berhubungan juga tuh. Ya, botol miras, terus Ibu Dawet, terus Ade Armando. Hah? PSI. Hah? Settingan. Hah? Skenario. Hah? Halo Patrick, apa kabar? Menurutku percuma dilaporkan, lebih baik ambil si Ado, lalu semprot gas air mata mukanya biar rasakan sampai kejang-kejang. Masalahnya, mau ngambilnya di mana? Ngambilnya di mana ngambil itu? Ya, ini bukan ngambil BLT guys. Nggak bakalan ditangkep, datengin rumahnya, lemparin pakai tai rame-rame, buset. Sayang-sayang tainya lah. Tai masih bisa buat pupuk. Lagian rumahnya di mana emang? Tahu lu rumahnya, jangan-jangan rumahnya dijaga juga. Ayo lu. Susah. Kukus hidup-hidup manusia provokator bangsat. Nggak usah pakai proses hukum. Anjir kukus. Udah kayak kue putu ya dikukus gitu. Netizen barbar dek. Lu iya deh, lu tadi kan itu makanya ada sih. Ya, tapi ya begitulah guys. Ya, mungkin dia berbicara itu kan ada kepentingan yang kita nggak tahu apa itu. Kepentingannya mungkin untuk nusa dan bangsa. Ngopi. Akhirnya terbongkar siapa Ade Armando sebenarnya pantas benci Islam. Gua nggak tahu deh ini konten-konten yang begini nggak paham gue. Cuman lihat mukanya Ade no. Waduh, ya Allah, bonyok lu dek ya. Pernah bonyok lu dek ya? Iya. Tapi bonyok belum tentu menghentikan bacotannya Ade, keren Ade. Gue berharap Ade berani datang ke Kanjuruan gitu. Terus bilang sama Aremania, kalian sih sok jagoan, gue nih jagoan bener gitu deh. Gimana deh? Kalau dilaporkan mah percuma, dia kebal. Masa? Ya kita lihat aja prosesnya, yang penting udah usaha ya. Nah mungkin saja kalau nanti Aremania terus menekan Polres ya dengan demo, bisa saja loh. Kalau ada tekanan dari masyarakat. Sekarang tergantung dari Aremanianya sendiri. Ada nggak mau penekanan di situ, ya kan? Coba kita lihat Pak Pol, presisi nggak? Apa seperti yang lain? Apakah akan terjadi seperti sama yang lain? Atau justru sebaliknya? Kenapa jadi begitu, Be? Nggak apa-apa.
tidak kapok dikeroyok ya. Enggak lah, tuh dia nggak kapok. Laporannya diterima, disimpan di lemari, nanti tahun 2025 baru diproses. Wah, bisa jadi ya. Bisa jadi, bisa jadi. Cuma dilaporin polisi, udah pengalaman dia, nggak bisa kesentuh. Ajak lagi dia ikutan demo, biar kesentuh lagi kayak kemarin itu. Sepakat. Iya, 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 iya. Iya. Mustahil diproses. Kita tunggu sejenak, pemirsa. Ya, kita tunggu sama-sama. Tapi gue yakin hidupnya adik kayaknya nggak tenang kayaknya ya dek ya. Coba lah dek, kalau lu nunjukin tenang itu kayak gue kemarin ke Kanjuruhan gitu, nggak pakai rencana nggak apa, tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba aja datang gitu ke Malang. Hey, saya ada Armando, saya yang kemarin ngomong sama, di Cokro TV itu bahwasanya itu Aremania sok jagoan. Kira-kira begitu tuh. Lu lihat itu Aremania atau lu di mana aja deh dek, nggak usah di Aremania, di Jakarta atau di kota mana gitu. Ya nggak usah dikawal gitu. Kira-kira lu tenang nggak hidup lu begitu? Ya Allah. Emang bakal diproses? Wallahu a'lam. Bisa-bisa diproses kalau ada tekanan dari massa. Bisa. Asal ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan susah. Ya kan ditekan-tekan. Bisul itu kalau ditekan-tekan pecah juga guys. Ya bisul kalau ditekan-tekan itu pecah juga. Tergantung tekanannya sekarang. Nih dari Eman Muhyiddin ya. Kita lihat apakah prinsip seluruh masyarakat bersamaan kedudukannya di mata hukum bisa benar-benar diterapkan secara benar atau sebaliknya. Semuanya ada di palu tangan hakim. Polisi dulu dong, belum ke pengadilan ini. Dan gue aja nih ya, gue nih ngalamin. Sampai hari ini laporan gue belum ada tindak lanjutnya. Laporan kemana be? Ke Polda Metro Jaya. Ke Polda Metro Jaya. Siapa yang dilaporin be? Kribo. Udah lengkap bukti-buktinya, tapi ya begitu. Tapi kan gue udah lapor, yang penting gue udah lapor. Gue menunjukkan bahwasannya gue adalah warga negara Republik Indonesia yang taat hukum. Ya, Pak Ade lagi nangis. Anjing peliharaan susah ditangkap, jangan hina anjing, tolong jangan hina anjing. Ya Allah, penjarakan. Nah, emang bisa? Itu manusia kebal. Iya ya. Mulutmu harimau, diremas-remas gini mulutnya biar saat ngomong jadi lincah nggak macet anjir. Celana si Ade aja belum ketemu. Iya ya, belum ketemu ya. Masa belum ketemu? Percuma lapor polisi. Wah, jangan dong polisi. Polres Malang insya Allah baik. Gue yakin ya tergantung ada tekanan gitu. Kalau ada tekanan dari Aremania insya Allah bisa. Tidak perlu dilaporkan dan dihukum. Bawa saja manusia bangsa itu ke depan para supporter. Aremania, bonek, Jackmania, Boboto. Biarkan hukum alam yang menghukumnya. Yang jadi masalah siapa yang bisa bawa dia? Oh mungkin temennya tuh, ibu yang jual dawet tuh. Temennya bukan itu. Atau Hussein, Sen, bisa nggak bawa adik ke Aremania, Sen? Ngopi, Sen. Apa bakal diproses selama di belakangnya entah ada siapa, percuma lapor polisi. Sejak kuntet juga ujung-ujungnya gitu aja. Kepada siapa lagi rakyat bisa berharap untuk mengadili buzzer-buzzer dan backing pengkhianat bangsa ini? Ya rakyat. Rakyat bergerak bersama. Mungkin kalau Aremania ya aksi gitu ya di Polres Malang dengan jumlah massa yang besar bisa jadi. Bisa. Ada tekanan nggak dari masyarakat gitu? Kalau nggak ada tekanan kayak gue nih biasa aja gitu laporan gue sama Kribo ya biasa nggak diproses ya nggak apa gue nggak menekan gitu ya ya begini nggak di apa itu ya nggak ditindaklanjuti gitu belum ada tindak lanjutnya ya kan tapi kalau ada tekanan massa bisa yakin gue Bang Denny Siregar tolong kondisikan sayap-sayapnya. Duh ini kenapa jadi tangkap dokter Tifa nih akun yang begini nu oh, ya Allah bisa ya kagak nyambung pokoknya syukur laporin saja biar di penjara iya oke dah itu aja guys ya itu Ade Armando ya dicari di Malang digugat ya dilaporkan bukan digugat dilaporkan ya apakah Polres Malang akan memproses bisa iya bisa tidak tergantung ada gini ya kemarin gue ngobrol sama Alvin Lim itu kan pengacara ya proses hukum itu bisa jalan kalau kata Alvin Lim ini ya kalau dekat dengan penguasa kalau punya banyak uang dan viral ini udah viral nih coba viral plus tekanan massa bisa nggak kadang-kadang kan aparat kita mungkin banyak urusan gitu
banyak kasus. Jadi memproses itu perlu ada dorongan gitu. Nah, dorongan itu macam-macam. Dorongannya bisa jadi dari tekanan massa. Ini gue yakin kalau Aremania bergerak menuntut Ade Armando, menuntut penjual es dawet itu, apalagi geraknya sama-sama, Aremania, Bonek, Viking, The Jack, gue yakin diproses. Ya, karena gimana-gimana kan kepolisian kita kepingin ke suasana kerakyatan itu kondusif. Nah, gimana mau kondusif kalau keadilan hukum tidak ada? Nah, jadi gue yakin akan diproses apabila ya salah satu kemungkinannya adalah kalau ada tekanan dari massa, khususnya dari Aremania. Apalagi kalau Aremania bergabung dengan Bonek, dengan Viking, dengan The Jack, dengan semua supporter menekan untuk diproses masalah Ade Armando atau ibu penjual dawet tadi akan diproses. Yakin gue. Itu saran dari gue. Ya, oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya ya. Sekarang ini gue harus fokus antara ijazah palsu sama kanjuruan, tapi insya Allah gue bisa. Walaupun YouTuber receh, doain aja gue istiqomah bisa nyampaikan berita-berita yang membangkitkan semangat masyarakat untuk menuntut keadilan. Karena Indonesia adalah negara hukum, negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus bersatu untuk menuntut keadilan. Hidup kebenaran, hidup keadilan, hidup NKRI. Merdeka. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, no spanduk lu, banner-banner lu ada di Malang, Dek. Coba, Dek. Yang lu bilang sok jagoan itu, lu datang deh ke sono. Buktiin mereka sok jagoan apa enggak. Gitu, Dek. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.